Lu tahu nggak, Nvidia, perusahaan teknologi yang katanya paling powerful di dunia, baru aja ngalamin salah satu kejadian paling buruk dalam sejarah pasar saham. Nilai saham mereka anjlok 17% dalam sehari. Tapi ini bukan cuma soal Nvidia, ini jauh lebih besar daripada itu. Apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa ada kecerdasan buatan atau AI dari Cina yang bikin perusahaan-perusahaan teknologi Amerika ketar-ketir? Gini, ceritanya mulai dari saham Nvidia yang turun drastis. Tapi mereka bukan cuma satu-satunya yang terpuruk. Saham Microsoft, Amazon, dan Samsung juga ikut turun. Bahkan perusahaan-perusahaan energi listrik yang tadinya diprediksi bakal cuan gede dari tren AI juga kena imbasnya. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir perusahaan-perusahaan ini bakal panen besar dari AI. Tapi ternyata ekspektasi mereka mulai diragukan. Awalnya hype-nya datang dari OpenAI. Lu pasti tahu mereka sebagai perusahaan yang bikin ChatGPT. Nah, mereka itu bilang, kita butuh miliaran dolar buat bikin AI yang bakal mengubah dunia. Dan semua orang percaya, investor buang duit gede-gedean buat teknologi ini. Nvidia jadi salah satu yang paling diuntungkan karena mereka punya chip canggih yang dipakai buat ngejalanin teknologi AI. Saking suksesnya Nvidia, karyawan mereka bahkan banyak yang mendadak jadi jutawan, milioner. Tapi ada satu masalah besar, biaya buat bikin teknologi ini mahal banget. Teknologi AI ternyata nggak semurah itu. Bahkan, OpenAI sempat naikin harga produk mereka karena biaya operasionalnya yang terus meningkat. Nah, di tengah situasi ini, tiba-tiba muncul kejutan dari China. Sebuah tim di sana menciptakan teknologi baru yang namanya DeepSeek, atau disingkat DeepSeek. Dan ini adalah game changer buat teknologi AI. DeepSeek ini beneran beda. Mereka berhasil menciptakan teknologi AI yang open source alias gratis. Bayangin mereka bikin model yang serupa dengan biaya yang cuma sebagian kecil yang dikeluarin OpenAI atau perusahaan teknologi Amerika lainnya. Dan yang lebih gila lagi, hasilnya bisa sebanding. Bahkan kadang lebih baik. Keunggulan DeepSeek ada di biayanya. Lo tau nggak? DeepSeek cuma butuh sekitar $0,14 buat 1 juta token. Sementara OpenAI butuh $1 untuk jumlah yang sama. Biayanya cuma 1% dari OpenAI jadinya. Dan yang lebih hebat lagi, DeepSeek ini bisa digunakan secara gratis tanpa batasan. Bahkan bisa langsung diinstal di komputer lu tanpa harus kehubung ke internet. Jadi ini beda banget sama OpenAI, yang infrastrukturnya tuh lebih tertutup dan mahal. Gak heran aplikasi DeepSeek langsung melejit di App Store di Amerika, bahkan ngalahin ChatGPT yang sebelumnya dianggap sebagai aplikasi AI paling populer di dunia. Dalam waktu yang begitu singkat, DeepSeek berhasil menunjukkan kalau mereka bisa jadi ancaman nyata buat perusahaan-perusahaan teknologi besar di Amerika. Nah, hal ini yang bikin banyak perusahaan teknologi besar langsung panik. Nvidia misalnya, jadi korban terbesar. Nilai saham mereka anjlok lebih dari 400 miliar US dollar dalam sehari. Ini sejarah, bro. Belum pernah ada perusahaan yang kehilangan nilai sebesar itu dalam satu hari. Bahkan Nvidia mencatat rekor baru sebagai perusahaan yang mengalami penurunan nilai pasar terbesar dalam sejarah. Kenapa Nvidia yang kena imbasnya? Jadi, untuk bikin AI yang powerful, mereka tuh butuh GPU. Dan perusahaan yang bikin GPU yang paling kuat sekarang adalah Nvidia. Karena Amerika tahu itu, Amerika nge-ban Nvidia untuk nggak ngirim GPU yang paling bagus dan paling kuat mereka ke negeri Cina. Nah, DeepSeek ini nunjukin kalau teknologi AI yang canggih nggak selalu butuh infrastruktur atau di sini GPU yang mahal. Sebelumnya Nvidia tuh selalu ngandelin kalau dia tuh selalu bikin hype kalau perusahaan-perusahaan bakal terus butuhin GPU canggih dari Nvidia dalam jumlah yang besar. Tapi DeepSeek nunjukin kalau bahkan menggunakan GPU yang udah lampau, yang udah lama, yang nggak secanggih yang dipakai OpenAI, mereka bisa bikin teknologi yang serupa dengan biaya yang jauh lebih murah. Ini bisa bikin permintaan atau demand buat GPU mahal dan canggih dari Nvidia otomatis turun. Dan ini bakal bikin investor mulai mempertanyakan masa depan Nvidia. Tapi bukan cuma Nvidia doang yang panik. Perusahaan kayak Meta juga ketar-ketir. Mereka udah invest miliaran dolar buat kembangin AI, tapi sekarang mereka sadar kalau teknologi kayak DeepSeek bisa dibikin dengan biaya yang jauh lebih rendah. Bahkan ada laporan dari tim internal Meta yang bilang kalau teknologi DeepSeek udah ngalahin kemampuan model mereka yang terbaru, yang mereka lagi bikin sekarang. Sam Altman, CEO OpenAI, sempat nyindir si DeepSeek dan bilang, membuat sesuatu itu jauh lebih sulit dibandingin sekedar menirunya. Jadi kalau kalian belum tahu, OpenAI itu mahal karena mereka harus bikin ChatGPT mereka benar-benar dari nol, nge-collect data kita dari internet dan lain-lain. Sedangkan DeepSeek, rumornya, cuma memperhatikan input dan output dari sistem OpenAI yang terbaru, yang O1, dan bikin sistem yang serupa dari sana. Ibaratnya kayak copy-paste. Tapi memang faktanya sekarang adalah DeepSeek itu nggak cuma murah, tapi didesain supaya gampang dipakai. API mereka tuh dirancang buat kompatibel sama OpenAI. Jadi kalau lu udah pakai OpenAI, lu bisa pindah ke DeepSeek cuman dengan ganti URL di program lu. Dibikin semudah itu. Itu gila banget sih. Dan yang lebih menarik lagi, DeepSeek ini tuh open source. Artinya siapapun bisa ngakses, memodifikasi, bahkan menjalankan model mereka di server sendiri. Ini bikin perusahaan kayak OpenAI makin ketinggalan dan makin ketar-ketir. Bahkan DeepSeek juga memungkinkan perusahaan buat ngejalanin teknologi mereka secara lokal. Jadi ibaratnya lu nggak perlu khawatir data lu bocor atau masuk ke pihak lain karena nggak butuh internet. Meta juga nggak kalah panik. Mereka udah ngebangun data
center besar-besaran dengan investasi miliaran dolar. Tapi sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa teknologi kayak DeepSeek itu membuktikan kalau semua itu mungkin nggak dibutuhkan sebanyak uang yang mereka kira. Situasi ini bikin banyak orang mulai mikir, apakah ini mirip kayak bubble.com dulu ya? Kalau masih inget di era .com bubble, banyak perusahaan teknologi kayak Cisco yang tumbang karena mereka terlalu optimis sama pertumbuhan internet. Mereka bikin banyak inventaris yang akhirnya nggak kepake karena ekspektasi mereka salah. Dan sekarang Nvidia menghadapi resiko yang sama. Kalau DeepSeek benar-benar sukses, semua prediksi kebutuhan GPU Nvidia bisa berubah drastis dalam semalam. Tapi yang bikin ini makin menarik adalah fakta bahwa DeepSeek nggak cuma berhenti di sini. Baru-baru ini kayak hari ini banget, mereka ngeluncurin model baru bernama Genus Pro 7B. Model ini nggak cuma bisa ngasilin teks, tapi juga gambar. Mereka klaim model ini lebih bagus daripada teknologi kayak DALL-E atau Stable Diffusion. Kalau ini beneran sebagus klaim mereka, posisi perusahaan teknologi Amerika bakal makin terancam. Saat ini kita kayak lagi ada di perang dingin artificial intelligence, Amerika versus China. Amerika yang dulu terlihat unggul banget, bahkan udah kayak menguasai dunia dalam perlombaan AI. Sekarang China mulai muncul nih dengan teknologi yang gak cuman lebih murah tapi lebih efektif. Mereka bahkan mendesain sistem yang bisa membuat inovasi terus berkembang tanpa batasan. DeepSeek ini bisa dibilang kayak Sputnik-nya China. Kalau dulu Sputnik jadi simbol bahwa Rusia mengalahkan Amerika di perlombaan luar angkasa, DeepSeek sekarang membuktikan kalau China bisa mengambil alih dominasi AI dari Amerika. Pertanyaannya sekarang, apa dampaknya sih buat kita? Kalau teknologi kayak DeepSeek terus berkembang, itu berarti teknologi AI bakal jadi lebih murah dan lebih mudah diakses buat semua orang. Itu bagus banget buat kita sebagai user. Tapi buat perusahaan besar yang kayak OpenAI dan Meta yang udah investasi miliaran dolar, ini masalah besar sih. Mereka harus mikir ulang, gimana caranya mereka bisa tetap relevan di tengah perubahan besar ini. Gue sendiri sebagai founder di komunitas AI dan pengamat AI sih seneng, karena OpenAI itu pada dasarnya dibikin sebagai non-profit organization untuk membantu manusia mencapai AGI secara transparan, tapi di tengah jalan mereka berubah jadi for profit, mereka tutup semua infonya, semua toolsnya nggak open source. Jadi sebagai user ini bagus banget kita punya teknologi AI yang canggih dan ini tuh open source. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ini akhir dari dominasi perusahaan teknologi besar kayak Nvidia dan OpenAI, atau malah mereka bakal coba bangkit dengan cara yang baru? Coba kan kasih pendapat, prediksi, ekspektasi kalian di kolom komentar, gue bakal baca-bacain. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe biar gue bisa bawain updates lagi ini tentang DeepSeek di video selanjutnya.